Biarlah kami berdiam sejenak Tuhan di depan mesbah-Mu untuk mendengarkan seruan firman-Mu pada saat ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Honas nisi borong-borong pinamasuk tu ada kadangan horas madita salunguna annum magona masih jalangan. Kalau status tadi kan sudah ada di warta. Ya. Marilah kita mendengarkan seruan firman Tuhan untuk minggu hari ini, Bapak Ibu, yang diambil dari kitab Nabi Maliaki. Pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baiklah saya baca untuk kita semua, demikian dikatakan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian dikatakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, Tuhan mengasihi segala bangsa. Dihaholongi Jehovah dosa luhut bangsa. Seandainya tidak ada lagi kertas atau kulit kayu atau mungkin benang kain untuk penulisan daripada firman Tuhan seperti Alkitab ini misalnya, seperti buku Bible misalnya. Tetapi jika kita masih mengingat Yohanes 3 ayat 16, berarti firman Tuhan masih hidup dan ada. Aiso ngonodo holong ni rohani di bata,
di portibion pola do anak nana sasadei di leho. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah intisari dari semua firman Tuhan. Ido unok ni barita naulion. Allah menyatakan kasihnya kepada manusia yang berdosa. Jadi molo itu tung peobi belon, itu tung ini yang kasih polisi, ide-ide petahoi, firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Toya samohok rohani karistenon nini pamohok moh ate-ate ta, bereng-bereng Alkitab mon hudi-gede, unak polaritik kosongon ibana. Gak usah respon, tidak akan hilang firman Tuhan dengan cara dia memperlakukan itu. Seandainya dia mengatakan jangan lagi cetak kertas, tidak ada lagi kertas untuk penulisan Alkitab, tidak ada kertas untuk penulisan Bible, silahkan. Penulisannya adalah dalam hati kita terpatri. Ingat mai, Allah mengasihi kita. Allah menyatakan kasihnya kepada kita manusia berdosa, kepada dunia yang sudah dikutuk ini. Tuhan mengasihi segala bangsa. Makanya Injil, firman Tuhan diterjemahkan kepada semua bahasa yang dipakai oleh bangsa atau daerah setempat. Firman Tuhan, Injil, tidak lagi terikat dengan bahasa aslinya. Olah bahasa Ibrani, mana bahasa Heber, tidak lagi terikat hanya dengan bahasa Yunani, itu perjanjian baru. Itu artinya harus semua dijangkau pelayanan pekabaran Injil. Harus semua disentuh, harus semua mendapat berita kabar baik, kasih keselamatan. Itulah bukti cinta Yesus kepada kita. Bukti cinta Yesus, dia rela berkorban, sudah mengorbankan nyawanya untuk tebus dosa-dosa kita. Cinta Yesus bukan seperti cinta indung ayam yang baru menetaskan telurnya. Berbahasa Batak mawati campur-campur mah. Ya do pedi berek kamu ayam baru menetas. Unang majono ki ibana. Mulai jono ki hoan noni itu rode dudunai mengalili, mengejar. Berani dia mematuk kita untuk menyelamatkan dari gangguan anak-anaknya. Tetapi tidak begitu lama, itu indungnya itu bisa menyakiti anaknya. Tokinai toripatoki do anaknai, ilili. Bak kadang itadabi. Adong gosongoni jolma? Adong. Anggotiki mohok ni holong ngai soi mahedena. Cian. My husband, Hani, Ani kan? Singkatan gua argu. Tokinai nga masih paro-arwa. Saling menjelek-jelekkan. Itulah cinta ni jolma. Ada juga cinta manusia itu seperti cinta orang. Yado di berek kamu pisang naneng marupak. Mungkin buahnya sangat besar, lalu dia hampir tumbang. Belum bisa dipanen, terlalu muda. Karena itu pertolongan pertama, ikon
ditolak ibana, digajah. Tetapi nyon panolak non ikon melukai si batang pisang. Itu tahe harus terluka dia, ditusuk lalu ditancapkan ke tanah. Adong doholong ngejol masongoni, adong melukai. Oh, anak nginep buru, saya nenak tai tu suami nai, alai saya digotili, setoran. Songoni do amate, paribaku borni raja nami inna. Tema, aingai boto hoa sian napo susongonon, parminum doa, inna kan? Tuk pasaba maroham, inna kan? Banyak orang seperti itu melukai. Holong ni rohana menyakiti. Tetapi cinta Yesus kepada kita bukan cinta kaleng-kaleng. Bukan cinta yang seperti tadi. Cinta Yesus kepada kita bukan setipis sangge-sangge atau setipis tisu. Cintanya kepada kita nyata. Karena taruhannya adalah nyawa dan darah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cinta Allah inilah yang mau diberitakan, yang mau diingatkan kembali oleh Nabi Maliaki kepada bangsa Israel yang sudah lupa diri, sudah lupa kepada Tuhan setelah mereka menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, kekayaan, kebebasan dari Babel. Status mereka telah dipulihkan kembali. Lalu apa? Lupa diri. Songendok konyedeni halak bataki. Ai gabe lupa do di lage podoman mi. Naung mari baki dung mamoraho dia diasa. Dung mamoraho Tangerang. Enggak kenal lagi rimbang. Enggak kenal lagi tikar naung mari baki. Nak kita daho begulamu na itu tutungi. Gitu kan? Ala nama si holo benaroa tua biasa. Sia si borong-borong mu benaro Tangerang mamereko. HP ya turi hoko beda. Hal kecewa yang seperti ini bisa kita rasakan, apalagi Madebata. Molohita pun bisa merasakan kekecewaan daripada teman-teman kita yang mungkin melupakan kita setelah dia sukses. Apalagi Tuhan yang sudah mengasihi, memberikan kita kehidupan, memberkati kita. Inilah yang mau dievaluasi kepada bangsa Israel. Jangan lupa diri, jangan menjauhkan diri. Firman Tuhan itu tidak begitu menarik lagi bagi mereka untuk diperdengarkan. Firman Tuhan itu tidak lagi menarik untuk dibicarakan. Firman Tuhan itu menjenuhkan. Jadi uju di bona pasogi na jolo, na jolo mauro ay nga 30 tahun na lalu. Mula dong na moding na sorma tua, barani do suhu madok tu padita. Amang, pede mabek kamu jamitay. Ido ka? Tetapi sewaktu pesta itu manortori, akka tulang robo naniari, tulang ni namodi segala macam. Ada pernah berani mengatakan, atak kamu, orihamu tortormu nai, ada? Enggak ada. Sampai hosa-hosa tulang nai. Bodohan. Arong boy mangorai, dah. Sapeloja. Ayun nama, on nama bere on nami, nabur nami on, oh, paso isi. Kayak itu kan? Tapi begitu acara huria, gak menarik lagi firman Tuhan bagi sebagian. Nak kiado makubur namoding, hami,
Ningom mabuti tu agedday doh lilin. Boro-boro ada lampu begini. Senter mga agedday doh lilin. Ayo nga bagas. Nah itu. Adong do peso ngonon. O keluargaku do nanti. Takku boto hiai iya do pihamon. Pernikahan, acara pernikahan. Ibana do na menikah jodoh di langgatan. Alai pengantin laki-laki bodoh modoh-doh buti. Bisa-bisa aja dia ngantuk ya. Dia loh yang dipestaka, dia yang diberkati. Ini khotbah ini buat dia, bukan untuk orang. Tapi bisa-bisa aja laki-laki ngantuk. Aku bilang sama sintua kami, kebetulan dia satu marganya. Lihat jo permen Hex. Tedamu do permen Hexon. Nanti diperkenalkan lah sama anak-anak yang Gen Z ini ya teh. Asetan deh. Saya bilang gitu. Dan lagi seperti ini yang mengatakan jam nasau mapatugari jam masuk jam nasau selesai jam nasau. Dia penutupan ditai 20 menit mamarjamita. Ada yang gue pesta di gedung adong. Namanya biar karena apanya dicas ya kan? Kalau tidak takut dicas oke sampai subuh pun gak apa-apa. Tapi soal firman Tuhan sudah nggak menarik lagi, ya kan? Bosan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan perkataan Tuhan itu bagi bangsa ini tidak begitu penting lagi dibahas. Sekaligus iman mereka semakin memudar, semakin kendor, semakin menipis. Kalaupun tadi dikatakan masih ada yang melakukan peribadahan, masih ada yang rutin melakukan mengantar korban persembahan ke bait Allah, itu hanya sebagian rutinitas saja. Tapi maknanya mereka tidak begitu dalam lagi memahami, mengerti apa itu ibadah. Karena itulah Nabi Maliaki mengingatkan kembali, dia menyuarakan pentingnya pertobatan, perubahan. Ada beberapa peringatan yang harus diperhatikan. Dan dalam peringatan ini ada beberapa pertanyaan. Mereka berdialog antara Allah dengan bangsa itu. Seandainya mereka mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan, seandainya mereka mengingat status opungnya Yakub dan Esau. Jadi Esau itu siak kangan, siabangan, siaha. Yakub itu adalah anggina, sianggian. Tetapi kenapa Yakub yang menjadi populer? Itu mau dikatakan. Bagaimana kau mengatakan? Dengan cara bagaimana lain kau mengasihi kami? Itulah. Dengan pertanyaan seperti ini berarti mereka mendakwa semua apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Di porsonasi dado basa-basa papahenan di debatatu nasida marhitiahu makahulungi hami. Mereka tidak menyadari dari awal pun Tuhan sudah mengangkat derajat mereka. Walaupun si Jako opungnya itu adiknya si Anggian, tapi dia sekarang yang artisnya. Hamudo na populer nuai. Hamudo na itada jolma. Hamudo na terkenal. Masihkah mereka mengatakan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Arong gojol masongonon. Tang diboto mandok mau lihat. Nggak nilai 100.000, naik 200.000. Nilai 500, naik 1 juta. Kalau so nilai 1 juta, itu lupa masih nakingani sudi. Apalah hepeng 100.000. Anong kosong ni?
Nah dituhur baju Natal nah ya, ala di porso. Si ruai semunjo dituhuri, pakilalakuin namu sema. Kan? Inilah orang nggak tahu bersyukur kan? Entah dari monjak, entah dari mana, tapi itu kan nggak gratis kan dibeli. Nah inilah orang yang tidak tahu hilanglah semua. Bisa karena satu kesalahan hilang kebaikan-kebaikan yang sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kita lakukan. Inilah ciri-ciri bangsa itu. Dengan cara bagaimana Allah mengasihi kami. Nah. Bangsa Edom adalah keturunan Esau. Seandainya bangsa Edom mengatakan, kami ingin membangun kehancuran kami ingin membangun reruntuhan kami. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jika Tuhan tidak berkehendak, maka itu semua akan sia-sia. Jelo muni de batado di mulut tahun. Kadang sulit kita memahami dan tidak dapat kita pikirkan segala rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Yang pasti semua adalah kehendak Tuhan. Adakah manusia yang bisa menolaknya atau melawannya? Nah. Jadi sotung. Ini masih akhir-akhir ini aku dengar ya. Jadi ada Naposo, mungkin cita-citanya ya salah satulah perkuliahan yang ternama, universitas yang ternama. Memang dia malo mau tuhuto, nale mula mandok kurang bisu. Jita lu mau tuhu, talu ma habisuho nalani utohuto. Keadaan orang tua sebenarnya ini kampusnya bagus, terkenal, tetapi harus mengeluarkan biaya 4,5 juta orang tuanya per bulan karena wajib masuk asrama, kan begitu. Tapi dia gagal dalam arti dia kalah gitu. Lalu si anak ini tidak terima kegagalannya, kekalahannya karena mungkin dia melihat kepintarannya, kenapa saya gagal, sementara orang tuanya sudah mengatakan janganlah ke sana, kemampuan kita tidak bisa itu. Karena wajib masuk asrama, kecuali seperti kampus-kampus yang lain sambil kerja atau kos, ya kan? Matanya maholat tempe petahota Allah. Tapi yang namanya asrama kan tidak bisa. Dua orang tuanya tidak rela, tang tulus. Itu si anak kunai. Dan memang kalah tes gitu. Lalu si anak ini uring-uringan, stres, tidak terima, terus tidak berapa lama sakit. Ya karena sakit, merujung ngulu. Dan hapi kira kita rencana nih debata di mulut tak, ya kan? Jaladang boy ke ikut saya keinginan tak. Adang loh ya profesor, nah hutada, awalnya dia adalah setabi tang nameng hina hamuau. Awal dia itu dari tambal ban. Dia kuliah, terus dapat S1-nya, dapat S2-nya, dapat doktornya, terakhir dia profesor. Dia jadi dosen di salah satu universitas negeri di Bandar Lampung. Jemaat HKBP. Karena memang kesaksian Amang itulah itu, makanya bisa jadi pelajaran bagi kita. Dia bukan langsung melejit ke atas, tapi dia dari bawah. Karena apa? Inteleknya sama, wisdomnya habis taronna do habisuhonna sejalan, kan begitu. Tidak harus langsung semua dikuras orang tuanya, tidak, tapi dia dari bawah dulu. Nah, karena apa itulah tadi saya katakan, kadang sulit kita memahami dan tidak dapat kita pikirkan segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti semua adalah kehendak Tuhan. Tidak ada kita yang bisa menolaknya atau melawannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita
mau diinginkan Tuhan hari ini, mau bersaksi dan mengatakan, yaitu ayat 5. Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Tuhan Maha Besar sampai di luar tanah Batak. Tuhan Maha Besar sampai di luar Indonesia. Tuhan Maha Besar sampai di luar ujung bumi ini. Amanginang liling dua na Juli tajung priuk melayani sopugudang mulia musim marpesta. Tikisa distrik do pehita Jakarta tulu ate. Dungi di Bekasi Harapan Baru nadika sopu marpikiri. Jadi sering doa markareta ala dong do ibotokku di Ciruas. Jadi sering doa markareta na jolo turangkas. Pikir saya kalau sudah lewat parung panjang itu tidak ada lagi halak kita topahon. Ai nga binereng batong aka pola nama kan? Mulu markareta iba aka hauma pola bambui nama berengon. Inaruh aku nah dong bera bangsoi di son. Nah dong bera halak bata inaruh aku kan lewatan ma daru tejo kan stasiun. Aka halak yun nama reson naruh aku do tiki. Setelah kompen kemarin lah di sini bulan berapa itu ya? Bulan Juni ya, amangin iya. Stasiun Daru, stasiun Tejo. Emang masih ada halak kita di sini? Bukan cuma ada, ini persiapan resort. Adiasa, saya sahak magabe. Ini mau dikatakan, Tuhan Maha Besar sampai di luar tanah Batak. Keadiasa, Dia ada di sini. Dibuat do barita naulii. Ternyata di sini ada HKBP. Amanginang apapun masalahmu, pergumulanmu, nang pemaol tatu syakana masa di ngolut tahun, masa hasusaan, rudu pikiran karena beban hidup. Tapi janganlah kita semua menjauh dari Tuhan. Janganlah karena itu semua imanmu dan kasihmu kepada Tuhan berkurang, menipis. Jangan khawatir, jangan bimbang, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan yang menjaga dan yang memberkati hidup kita. Amin. Ingat dan kenallah selalu kasih Tuhan dan tetap bersyukur. Hormati Dia dengan hidup yang benar dan penyembahanmu, penyembahan yang murni. Tuhan memberkati dan mengasihi Uria kita Adiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan firman yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Kau mengasihi kami. Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya. Engkau yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu melampaui akal manusia. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu hingga di daerah ini, di tempat ini. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk persekutuan kami pada ibadah pagi hari ini. Biarlah semua pujian yang kami persembahkan, doa-doa kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan firman yang sudah kami dengarkan, kami siap diproses dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami adalah jemaat yang berbahagia pada saat ini jika kami masih dapat hadir dan mengadakan penyembahan Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur akan berkat Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati mereka, panjang umur dan sehat-sehat, semakin teguh, semakin kuat di dalam iman kepercayaannya.
Kami juga bergumul dan mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini dan yang lagi pemulihan. Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jauhkan dari segala kekhawatiran. Tapi dengan proses pengobatan yang mungkin istirahat juga, itu jalan Tuhan untuk memulihkan dan beri kesembuhan kepada mereka. Khususnya kami juga mau berdoa kepada Tuhan buat saudara-saudara kami yang berduka cita. Kaulah yang menghibur mereka, yang memberi kekuatan, ketabahan, bahwasanya mereka akan melihat masa depan yang lebih baik lagi. Berkatilah program gereja ini Tuhan, supaya semakin bersinar akan pelayanan di sini. Banyak tentunya program, khususnya nantinya supaya Adiasa ini bisa diresmikan menjadi satu resort. Terima kasih Tuhan, jika sekarang ini juga akan diresmikan satu pos atau pagaran yang di Maja. Tuhan memberkati semua proses ibadah di sana, dan semua para pelayan Tuhan, orang-orang sekitar, dan juga pemimpin-pemimpin kami yang sudah memberikan dan menyatakan bahwa akan ada hadir HKBP di sana. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kehendak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan, kerajaan-Mu sampai di luar daerah ini juga akan tersentuh oleh pekabaran Injil. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.